Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran. Tentunya tidak lepas dari begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya yang kita harapkan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang suatu tema yang berkaitan dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Jadi untuk itu simaklah video ini dengan baik dan dengarkan. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh ilmu yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, anak-anak sekalian, yang namanya perbuatan zina, pergaulan bebas itu tidak asing bagi telinga kita. Pergaulan bebas itu sangat banyak menggerogoti kaula muda pada zaman sekarang. Jadi itulah yang akan kita dalami, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Tentunya dalam membahas atau menyampaikan permasalahan ini, tentu kita harus tahu apa tujuan kita dalam mempelajari materi ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah kita harus yakin bahwasanya pergaulan bebas dan zina itu merupakan larangan dalam agama. Kemudian kita juga dituntut untuk membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga adalah menganalisis surat Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surat An-Nur ayat yang kedua, serta hadis yang terkait tentang pergaulan bebas dan zina. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah membiasakan diri membaca Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Dan yang kelima, kita di sini dituntut untuk menghafalkan dengan fasih dan lancar surat Al-Isra dan surat An-Nur tersebut. Ananda sekalian, yang namanya zina itu sudah jelas dilarang oleh agama Islam. Zina itu sudah nyata dikatakan oleh Allah hukumnya haram, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Apa artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian dalam surat An-Nur Allah juga mempertegas tentang perbuatan zina ini. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Apa artinya? Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali, dan janganlah engkau merasa belas kasihan kepada keduanya.
yang mencegah kamu untuk menjalankan perintah hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi yang dikatakan dengan pergaulan bebas adalah suatu tindakan atau sikap seseorang yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Jadi artinya adalah pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang sifatnya bebas. Tidak ada mereka itu memperhatikan norma-norma ataupun aturan-aturan yang berlaku dalam agama, itu mereka hiraukan semuanya. Akhirnya apa? Mereka melakukan suatu pergaulan yang sifatnya bebas, tidak ada pantauan, tidak ada terkendali yang dilakukannya, tidak ada yang mengontrol. Jadi itulah yang disebut dengan pergaulan bebas. Nah, jadi pergaulan bebas itu bisa saja terjadi ketika seseorang itu memiliki iman yang lemah, ya. Apabila seorang itu imannya lemah, maka dia bisa terjerumus kepada yang namanya pergaulan bebas. Kemudian dari penjabaran ayat tadi juga dapat kita pahami makna tentang zina. Apa itu zina? Jadi zina itu yaitu suatu hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mana mereka itu melakukan hubungan itu tidak adanya ikatan pernikahan. Apakah yang dilakukannya? Yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri. Jadi dia melakukan hubungan suami istri, tidak adanya hubungan pernikahan. Nah, baik dia sudah menikah, sudah pernah menikah, ataupun yang belum pernah menikah selama sama sekali. Jadi intinya apabila dia melakukan hubungan dengan lawan jenisnya, yang mana mereka berdua itu tidak ada ikatan pernikahan, maka itu dikategorikan sebagai perbuatan zina dalam Islam. Nah, kemudian dalam pembelajaran ini kita juga perlu memahami ternyata zina itu memiliki dua jenis. Ada dua jenis zina yang harus kita pahami di sini. Apa yang pertama? Yaitu zina muhsan namanya. Zina muhsan itu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, yang mana mereka itu sudah sama-sama pernah menikah. Artinya apa? Si A sudah punya istri, kemudian si B juga sudah punya suami. Nah, antara si A dan si B ini dia melakukan hubungan suami istri, yang mana mereka ini tidak ada ikatan pernikahan. Itu namanya zina muhsan. Jadi artinya zina muhsan itu adalah pelakunya sudah pernah menikah. Nah, seperti kita sampaikan tadi Ananda, setiap perbuatan zina itu pasti diberi ganjaran oleh Allah, yaitu berupa hukuman. Nah, apa bentuk hukuman bagi perzina muhsan ini? Hukumannya yang pertama adalah hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian hukuman yang kedua adalah itu berupa rajam. Apa itu rajam? Itu hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu atau sejenisnya. Nah, kemudian yang kedua, jenis zina yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Apa itu zina ghairu muhsan? Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang mana mereka masih lajang. Artinya apa? Mereka belum menikah, masih remaja, dia melakukan hubungan layaknya suami istri. Nah, jadi itu bedanya zina muhsan dengan zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini sama halnya dengan zina muhsan, Allah juga akan memberikan ganjaran berupa hukuman.
Nah, apa hukuman yang diberikan atau diterima oleh pelaku zina muhsan ini? Yang pertama adalah apabila pelaku zina ghairu muhsan itulah seorang gadis atau seorang perjaka, maka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Itu hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan. Kemudian yang kedua, hukuman yang diterimanya adalah apabila pelaku zina ghairu muhsan itu adalah seorang janda atau duda, maka hukumannya adalah 100 kali dera dan rajam sampai dia meninggal dunia. Nah, jadi itulah beberapa hal yang terkait dengan tema kita pada pertemuan kali ini. Ya, dari penyampaian yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya. Ya, dapat kita ambil manfaatnya, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita terjauh hendaknya dari perbuatan pergaulan bebas dan zina ini. Marilah kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga keluarga besar kita jaga sekolah kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi hindarilah pergaulan bebas ini supaya kita bisa menggapai cita-cita kita dengan baik, dan kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Dan terakhir, kita ingatlah selalu bahwasanya setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar biji bayam kita melakukan suatu perbuatan dosa, maka itu pasti ada balasannya. Kemudian sebaliknya, apabila kita melakukan suatu perbuatan baik sebesar biji bayam, maka Allah juga akan memberikan balasannya. Jadi mudah-mudahan paparan atau pembelajaran yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.